Di pembagian sistem saraf tidak sadar menjadi dua bagian, yakni ada sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, secara umum, kedua sistem ini bekerja antagonis atau berlawanan. Ya. Jika salah satunya nanti menurunkan denyut jantung misalnya, maka yang lain meningkatkan denyut jantung. Jika yang satu meningkatkan sistem pernafasan, yang lainnya menurunkan sistem pernafasan. Intinya sistem saraf ini berperan mengatur kerja dari organ-organ lain ya pada kondisi tertentu, dan mereka bekerja berlawanan ya. Secara umum ada yang memicu atau meningkatkan, ada yang menekan atau menurunkan. Maka diantaranya apa sih perbedaan dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik adalah yang pertama adalah di kondisi apa mereka bekerja ya. Maka sistem saraf simpatik itu bekerja pada kondisi istilahnya stres. Ya, pada kondisi stres. Ya, terutama kalau detail itu disebut dengan istilah sistem stres jangka pendek gitu. Ya. Terutama berperan dalam sistem stres jangka pendek sifatnya. Karena ada istilah stres jangka panjang, ada stres jangka pendek, dan itu lebih detail dibahas di sistem hormon atau endokrin. Nah, kemudian kalau simpatik bekerja pada kondisi stres, maka parasimpatik kebalikannya. Apa lawannya stres? Ya tidak stres, yakni relax. Nah, ini perbedaan pertama. Maka kemudian ketika ada kondisi ini tadi, stres dan relax, maka mereka memberikan tanggapan atau respon yang berbeda. Ya. Respon yang dihasilkan berbeda. Maka pada sistem saraf simpatik, responnya itu disebut dengan istilah, saya nggak terjemahin teman-teman ya, agak jelek kalau kita terjemahin, jadi kita pakai bahasa Inggrisnya aja. Istilahnya fight or flight ya. Kalau letter like-nya bertarung atau terbang gitu ya, bertarung atau lari. Nah, gimana itu? Nanti kita coba lihat ya, detailnya seperti apa. Sementara kalau sistem saraf parasimpatik, respon yang dihasilkan ketika relax itu diantaranya adalah digest and rest. Pencernaan dan istirahat. Ya. Maka untuk menghasilkan respon ini, dia bekerja dengan mempengaruhi organ atau sistem-sistem tubuh kita yang lain. Gimana ya? Kita coba bahas sistem saraf simpatik secara sederhana. Ya. Jadi pertama, sistem saraf simpatik sesuai namanya adalah sistem saraf yang ketika ada kondisi stres gitu, maka dia akan mengambil simpati kita gitu. Dia akan mengambil mengambil perhatian kita gitu. Mengambil perhatian kita sehingga kita bisa konsentrasi gitu. Ambil contoh stres gitu ya. Stres apa? Misalnya teman-teman bertemu dengan hewan buas gitu, hewan ganas ya. Jadi memang nggak sengaja gitu keluar rumah, ada anjing, entah anjing tetangga ya atau mungkin anjing asing gitu yang datang, dan kelihatan banget kalau dia itu lagi lagi berbahaya gitu ya, mungkin lagi marah, atau ya teman-teman tahu mungkin anjing tetangganya galak begitu dan punya pengalaman ada orang pernah digigit gitu, maka teman-teman dalam menghadapinya ini tentunya akan muncul
kondisi stres ya. Akan aneh kalau teman-teman kemudian jadi rileks gitu. Ini dia dalam kondisi kayak dia mau menyerang kita gitu ya. Dia udah apa namanya, menggonggong gitu ya, kemudian mulutnya terbuka dan kelihatan kalau dia ingin menyerang kita gitu. Maka kondisinya stres yang muncul nih. Nah, yang bekerja akan adalah, sistem saraf simpatik. Bagaimana responnya? Maka teman-teman bisa baca nih, ada 2 pilihan ya, ini maka kita pakai kata or. Fight or flight. Teman-teman akan bertarung atau teman-teman lari, terbang gitu. Maka ini hitung-hitungan kalau teman-teman merasa bisa mengalahkan hewan tadi misalnya bahaya tadi ya, maka teman-teman akan bertarung gitu. Tapi setelah teman-teman hitung, teman-teman kemungkinan besar akan kalah gitu ya, maka akan mendatangkan bahaya kalau teman-teman lawan, maka teman-teman pilihan keduanya adalah lari gitu. Maka apa yang teman-teman butuhin untuk menang, baik itu menang dalam artian menang bertarung atau menang lari di sini, maka yang paling utama adalah teman-teman harus punya energi besar gitu. Ya, harus punya energi gitu. Nah, untuk menghasilkan energi yang besar dan juga dalam waktu cepat, ya kita butuh energi dalam cepat, itu kurang lebih ada beberapa sistem yang dibutuhkan. Ada 3 yang pokok gitu, teman-teman, ya. Apa 3 itu? Yang pertama adalah teman-teman butuh sistem yang meningkatkan, apa namanya, meningkatkan kadar, oksigen gitu. Kadar oksigen di dalam darah kita gitu ya. Karena kan nanti energi itu diperoleh melalui respirasi seluler. C6H12O6 plus O2 gitu. Teman-teman butuh oksigen dan glukos gitu. Ya, C6H12O6 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2 plus ATP, butuh menghasilkan energi gitu. Maka yang diantaranya yang akan dipengaruhi adalah oksigen. Maka dia akan mempengaruhi diantaranya apa? Sistem pernafasan, respirasi gitu. Ya. Dia akan mempengaruhi sistem respirasi. Caranya gimana? Ya, dia akan meningkatkan respirasi, di antara caranya adalah melebarkan bronkus atau bronkiolus. Dilatasi itu pelebaran ya. Melebarkan bagian bronkus atau bronkiolus gitu. Sehingga ketika melebar bronkusnya atau bronkiolusnya, maka nanti saluran udaranya tambah gede dan udara yang masuk akan lebih banyak gitu. Ya, maka ini secara langsung ini akan meningkatkan jumlah O2 di dalam darah kita nanti. Ya. Dia akan meningkatkan ini jumlah O2 di dalam darah atau di dalam tubuh ya. Nah, kemudian yang kedua yang dibutuhkan adalah glukos ya, C6H12O6. Maka caranya gimana? Nggak mungkin kan kalau ditingkatkan dengan cara meningkatkan nafsu makan ya, nggak mungkin teman-teman sempat nyari makan gitu. Terus makan dulu deh baru bertarung gitu, nggak sempat gitu. Jadi caranya gimana? Yang dilakukan adalah meningkatkan gula itu dengan cara mengambilnya dari cadangan makanan yang tersimpan terutama di mana? Di hati ya, terutama yang di hati. Nanti di sini atau di otot, antaranya di sini adalah bagaimana cara meningkatkan kadar glukos di dalam tubuh, di dalam darah ya, yang nanti dibawa ke otot itu, yaitu dengan memicu sistem hormon atau sistem endokrin. Ya. Maka nanti ya sistem saraf simpatik ini akan memicu sistem endokrin. Kalau itu hipotalamus ya. Hipotalamus bagian dari sistem saraf ini akan memicu kelenjar adrenal melepaskan hormon adrenalin ya. Ini nanti ini meningkatkan tanda panah ke atas ya. Kerja dari adrenal sehingga menghasilkan hormon apa? Adrenalin gitu.
Nah, adrenalin efeknya banyak banget. Ini efek berantai, teman-teman, ya. Hormon ini efeknya banyak banget. Yang perlu kita tulis adalah adrenalin ini akan memicu perombakan glikogen, ya, menjadi glukosa, gitu. Sehingga kadar gula darah jadi meningkat, ya. Kadar gula darah jadi meningkat. Nah, efek yang lain banyak banget, akan meningkatkan, dia juga bisa secara langsung meningkatkan apa namanya, peredaran darah, ya, dan seterusnya atau yang lainnya. Kita cukup tulis satu itu ya untuk menegaskan saja. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, nah kalau udah banyak oksigen, udah banyak glukosa gitu di dalam darah kita, yang terakhir yang paling dibutuhkan juga adalah bagaimana agar oksigen dan glukosa itu bisa sampai ke otot-otot kita dengan segera gitu. Bagaimana gula itu dan oksigen itu bisa sampai ke otot kaki dan otot tangan yang ingin bertarung atau berlari nih, teman-teman. Bagaimana caranya? Yaitu meningkatkan pengangkutan mereka ke sana. Ya, maka sistem ketiga yang dipengaruhi oleh sistem saraf simpatik ini adalah sistem sirkulasi darah atau peredaran darah. Ya, maka cara kerjanya adalah dengan meningkatkan denyut jantung dan aliran darah. Maka akhirnya mereka bisa apa? Meningkatkan respirasi seluler terutama ya. Sehingga dengan meningkatnya 3 tadi itu, respirasi, kemudian kadar gula darah, kemudian denyut jantung, ini akan meningkatkan respirasi apa? Seluler gitu. Maka kebalikan ya, pada kondisi rileks ya, pada kondisi rileks teman-teman mungkin sarapan pagi-pagi gitu. Itu teman-teman rileks tuh ya. Atau pada saat teman-teman makan apa namanya? Pada saat teman-teman istirahat di malam hari itu teman-teman rileks gitu. Maka pada kondisi rileks ya, istirahat, memberikan respon pencernaan dan istirahatnya akan meningkat nih ya. Maka nanti 3 sistem ini akan ditekan gitu. 3 sistem ini malah ditekan, kebalikan ya, antagonis istilahnya. Maka parasimpatik akan menurunkan kerja dari bronkus dengan cara menyempitkannya. Kalau dilatasi tadi pelebaran, maka disempitkan dengan istilahnya kontriksi. Bronkus. Kontriksi lawannya pelebaran. Bukan kontraksi ya teman-teman, ini kontriksi. Kemudian yang kedua, dia yang sistem endokrin dia nggak pengaruh ya. Jadi endokrin itu dia dalam keadaan off saja. Nanti kalau butuh ditingkatkan ya ditingkatkan. Nggak ada istilah diturunkan ya. Adanya dirangsang untuk kerja apa enggak gitu. Nah, beda dengan yang dua sistem yang respirasi dan sirkulasi ini bisa dinaikkan atau diturunkan. Maka ini menurunkan denyut jantung dan aliran darah. Kayak ini enggak ya? Ini enggak dipengaruhi oleh parasimpatik. Nah, ini sebenarnya ada banyak banget kalau kita lengkapi teman-teman ya. Dia bisa mengatur sistem indera ya, ada istilah kapan itu stres pupilnya menyempit apa melebar begitu. Kemudian bisa mempengaruhi sistem kemih ya, kita buang air kecil apa enggak, kondisi stres apa rileks gitu dan seterusnya. Tapi kita nggak bisa lengkapi semuanya, ini banyak banget ya. Jadi kita cukup tambahkan satu lagi sebagai pelengkap, apa yang dipengaruhi oleh sistem
Parasimpatik terutama. Kalau yang simpatik tadi kan cenderung kita udah cerita dia menurunkan, meningkatkan ya. Maka kalau parasimpatik apa yang dia tingkatkan? Ya, di antaranya sesuai namanya atau sesuai dengan responnya tadi, dia berkaitan dengan sistem secara langsung dengan sistem pencernaan. Gitu. Maka kalau parasimpatik ini akan meningkatkan ya sekresi oleh kelenjar pencernaan. Ya, dia akan meningkatkan sekresi getah lambung oleh lambung, meningkatkan sekresi getah usus ya, meningkatkan nafsu makan dan seterusnya. Tapi kebalikan, sistem saraf simpatik ini akan menekan kerja dari sistem pencernaan. Di antaranya menekan sekresi oleh kelenjar pencernaan. Maka mustahil atau harusnya tidak terjadi teman-teman ketika stres gitu ya, ketemu dengan kondisi stres gitu, ketemu hewan buas ya, atau mendadak teman-teman di tengah jalan ada kecelakaan, ada orang terlindas truk gitu, teman-teman stres gitu. Tidak mungkin dadak nafsu makannya meningkat gitu kan, malah nafsu makannya menurun, tertekan begitu kan, bahkan nggak mau makan mungkin berhari-hari. Nah ini sistem saraf simpatik ini menekan sistem pencernaan dengan cara menekan sekresi dari kelenjar pencernaan dan teman-temannya. Nah itu teman-teman. Maka secara umum ya, sistem saraf simpatik dan parasimpatik itu bekerja antagonis atau berlawanan. Apakah selalu? Jawabannya umumnya ya. Tidak selalu, ada sistem yang mana dia bekerja sifatnya sifatnya sinergis atau bareng-barengan. Terutama ada namanya sistem reproduksi gitu ya. Kedua-duanya meningkatkan sistem reproduksi. Kalau sistem saraf eh, salah satunya memicu namanya ereksi, yang lain memicu namanya ejakulasi gitu. Oke, itulah teman-teman ya, ringkasan tentang pembahasan kita tentang sistem saraf simpatik dan parasimpatik.